Selamat datang di channel Adel. Kali ini kita akan membahas kerajaan Jin Emas di Sulawesi yang jauh lebih mengerikan dari Saranjana, sebuah kota modern di Kalimantan yang hilang dari peta. Tapi, bagaimana jika saya katakan, ada kota gap lain di Indonesia yang jauh lebih tua, jauh lebih mewah, dan mungkin jauh lebih mengerikan? Selamat datang di jantung Sulawesi Tengah. Di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, tersembunyi sebuah kerajaan tak kasat mata bernama Wentira. Inilah istana bagi para jin dengan peradaban emas. Dan konon, jika Anda melintas, ada satu pantangan mutlak yang tidak boleh Anda langgar. Secara fisik, lokasi Wentira adalah hutan belantara yang dilintasi jalan Trans Sulawesi. Penanda utamanya hanya sebuah tugu kecil berwarna kuning yang sudah usang di pinggir jalan, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa. Tugu inilah yang dipercaya sebagai gerbang utama menuju Wentira. Bagi yang dapat melihat, Wentira adalah kota yang luar biasa. Berbeda dengan Saranjana yang modern futuristik, Wentira digambarkan seperti kerajaan kuno Eropa yang megah, diselimuti aura mistis nan elegan. Seluruh bangunan, kendaraan, bahkan perabotannya konon terbuat dari emas murni. Karena itulah, Wentira sering dijuluki kota jin emas. Penduduknya, makhluk gaib yang sangat berkuasa, selalu terlihat tampan dan cantik, berjalan anggun mengenakan pakaian berwarna kuning keemasan. Penduduk Wentira sangat pandai berbaur dengan manusia, terutama saat mereka bepergian di dunia kita. Mereka bisa naik motor, mengendarai mobil mewah, bahkan berinteraksi di pasar. Namun, ada satu ciri fisik yang menjadi rahasia mereka. Mereka tidak memiliki garis pemisah di atas bibir. Sebuah detail kecil, tapi mematikan. Dan inilah bagian yang paling menakutkan, yang membedakan Wentira dari cerita gaib lain. Pantangan mutlak. Ketika melintasi area Wentira, terutama di malam hari, Anda dilarang keras mengucapkan kata-kata negatif, seperti mengeluh, menghina, apalagi menyebut ada hal-hal gaib atau kosong di area tersebut. Ini karena Wentira adalah kerajaan dengan harga diri tinggi. Jika Anda menghina keberadaan mereka, Anda akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Sama seperti Saranjana, interaksi Wentira dengan dunia nyata juga meninggalkan jejak. Pernah ada kisah tentang sebuah dealer mobil mewah di Palu yang menerima pesanan mobil-mobil mahal. Pembeli melunasi pembayaran tunai, tapi mobil tersebut diambil secara misterius dan tak pernah terlihat di jalanan Palu. Namun, kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang penculikan. Ada cerita di mana seorang pengendara motor tiba-tiba merasa berat saat membonceng, dan saat menoleh, sosok yang diboncengnya adalah makhluk berpakaian kuning yang menghilang seketika. Banyak kasus orang hilang tanpa jejak di area tersebut yang dipercaya diculik atau diambil oleh penduduk Wentira untuk dijadikan bagian dari istana mereka, atau bahkan dijadikan persembahan. Mereka yang diculik, konon, selamanya tak akan bisa kembali ke dunia manusia. Wentira, dengan kemewahan emasnya dan misteri penghuninya, adalah kisah yang menunjukkan betapa tipisnya batas antara dunia kita dan dunia gaib. Ia adalah peringatan dari alam bahwa kita hanya tamu di tanah ini, dan kita harus selalu menjaga ucapan dan etika dimanapun kita berada. Tugu kuning itu mungkin hanya patung usang di mata kita, tapi bagi Wentira, ia adalah gerbang menuju kerajaan jin yang paling kaya dan paling berbahaya di Nusantara. Bagaimana pendapat Anda? Jika diberi kesempatan, apakah Anda berani melintasi Wentira di tengah malam? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengungkap legenda Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.